perkenalkan saya Afina Ninas dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2111725. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait landasan bimbingan dan konseling pendidikan di mata kuliah bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan, khususnya untuk konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Terdapat 4 aspek pokok yang mendasari pengembangan layanan bimbingan dan konseling, yaitu ada landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, ilmu pengetahuan atau ilmiah, dan juga teknologi. Pertama di sini adalah landasan filosofis. Merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Kedua ada landasan religius, adalah apa yang dikaitkan dengan aspek keagamaan seperti keyakinan bahwa manusia dan apapun yang ada di alam dunia adalah milik Tuhan, serta menjalani kehidupan sesuai dengan kaidah agama. Lalu yang ketiga adalah landasan psikologis, merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor yaitu motif dan motivasi, pembawaan dan lingkungan, perkembangan individu, belajar, dan juga kepribadian. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu sebagai seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Yang kelima di sini adalah landasan ilmiah dan teknologis. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode seperti pengamatan, wawancara, analisis, dokumen, prosedur, tes, inventory atau analisis laboratoris yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lain. Keenam adalah landasan pedagogis, adalah salah satu dari bagian pendidikan yang amat penting dalam upaya untuk memberikan bantuan atau pemecahan masalah, motivasi agar peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, dalam landasan pedagogis ini, dalam layanan bimbingan dan konseling ditinjau dari 3 segi. Yang pertama di sini, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu adalah bimbingan merupakan bentuk upaya pendidikan. Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Seorang bagi manusia hanya akan dapat menjadi manusia sesuai dengan tuntutan budaya hanya melalui pendidikan. Tanpa pendidikan, bagi manusia yang telah lahir itu tidak akan mampu memperkembangkan dimensi keindividuannya, kesosialisasinya, kesosialannya, dan keberagamannya. Di sini adalah bimbingan merupakan bentuk upaya pendidikan. Indikator utama yang menandai adanya pendidikan ialah peserta didik yang terlibat di dalam menjalani proses belajar dan kegiatan bimbingan konseling secara normatif. Terakhir di sini, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan, tujuan dan konseling. Bimbingan dan konseling mempunyai tujuan khusus dalam jangka pendek dan tujuan umum dalam jangka panjang. Tujuan khusus dalam pelayanan bimbingan dan konseling ialah membantu individu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Sedangkan tujuan umumnya ialah bimbingan itu sendiri. Tujuan bimbingan dan konseling di samping memperkuat tujuan-tujuan pendidikan juga menunjang proses pendidikan. Pada umumnya hal itu dapat dimengerti karena program-program bimbingan dan konseling meliputi aspek-aspek tugas perkembangan individu, khususnya yang menyangkut kawasan kematangan pendidikan karir, kematangan personal dan emosional, serta kematangan sosial, semuanya untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar atau SD dan SLTP. Pemaparan dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.